Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan Jiu Seng yang kesal berencana untuk kembali menyerang Muyun. Namun semua itu tidak akan dibiarkan oleh Miao Xianyu. Dirinya dengan mudah menahan pergerakan Jiu Seng dengan teknik ular hitam miliknya. Di sana Muyun juga cukup terkejut dengan kedatangannya itu. Sedangkan bagi Jiu Seng ular hitam ini tidak akan mampu menahannya terlalu lama. Yang datang kemari tidak hanya Miao Xianyu saja, namun juga bersama rekannya. Sontak aja Muyun agak kesal karena seharusnya mereka ini sedang berlatih dalam pengasingan diri. Miao Xianyu meminta untuk tidak usah khawatir karena bagaimanapun ia sudah memahami dua level pertama dari teknik darah abadi yang sebelumnya Muyun berikan. Di saat yang sama Miao Xianyu memberitahu kalau dia ingin menangkap Muyun, maka ialah yang akan menghabisinya dan pertarungan pun kembali terjadi di antara Jiu Seng dan Miao Xianyu. Xiao Yunde dan yang lainnya merasa kalau gadis kecil ini begitu percaya diri, padahal yang sedang dia hadapi sekarang adalah Jiu Seng, salah satu pelindung dari Gunung Xuankong. Namun melihat betapa sengitnya pertarungan yang terjadi di antara mereka berdua itu secara perlahan mulai menyadarkan Xuan Yunde dan yang lainnya. Untuk Meng Yao sendiri sudah menyadari kalau pemahaman Miao Xianyu tentang garis keturunan dan juga jiwa ular Tianjing telah mengalami kemajuan yang pesat. Ia yang juga mempelajari buku darah itu masih ketinggalan jauh dari Miao Xianyu, bahkan kekuatan Phoenix S-nya juga tidak terlalu berkembang. Tapi meskipun ular hitam itu merupakan binatang mitos, tapi jiwa Phoenix S milik Meng Yao masih lebih unggul. Menurut Muyun tak terbantahkan lagi kalau pemahaman darah abadi memang cocok untuk Miao Xianyu gunakan. Kembali ke dalam pertarungan yang mana lagi dan lagi Miao Xianyu bisa memberikan perlawanan kepada Jiu Seng. Dan bagi gulungan Juxian, Miao Xianyu benar-benar hebat karena dia memiliki darah dan juga jiwa binatang suci. Kembali kepada Miao Xianyu, serangan yang ia lancarkan benar-benar membuat Jiu Seng menjadi begitu marah karena ia tidak memiliki kesempatan untuk bisa mendekati Muyun. Daripada harus berakhir di sini, Jiu Seng pun memilih untuk pergi aja. Dia berjanji ke depannya ia akan menangkap Muyun. Begitu juga dengan Beijing Tian dan Xuan Yunde juga ikut menyusulnya. Awalnya Miao Xianyu mencoba untuk mengejar mereka, hanya saja Muyun menghentikannya karena mereka dan yang lainnya juga harus pergi meninggalkan Gua Naga. Di sisi luar, kepala suku sudah menunggu kedatangan Muyun dan yakin pasti dia telah mendapatkan hal-hal yang bagus di dalam sana. Muyun tidak mau membahas hal ini terlalu dalam. Ia berjanji akan secepat mungkin menyempurnakan beberapa pil poid immortalnya. Dengan begitu segala penyakit yang ada di tubuh kepala desa itu akan menghilang. Kemudian ia pun menanyakan bahan-bahan apa aja yang Muyun butuhkan untuk membentuk pil poid immortalnya. Karena cucunya yang akan membantu Muyun dalam mencari bahan-bahan itu. Kepala desa ingin Muyun bersama kelompoknya tetap tinggal di kelompoknya untuk sementara waktu karena sebagai orang yang sudah cukup tua, kepala desa sangat suka berkumpul bersama orang-orang. Mendengar ini, Muyun pun setuju dan sebelum itu ia meminta kelompoknya untuk pergi terlebih dahulu ke Pulau Luohun. Mendengar itu Meng Yao pun mengizinkan Muyun asalkan dia itu tidak berani bermain-main di belakangnya. Setelah semua itu, kekhawatiran pada gadis Muyun sepertinya benar-benar terjadi. Karena saat ini Master Bao terus menggoda Muyun karena bagaimanapun aliansi darahnya sudah melahap begitu banyak bisnis keluarganya. Daripada diambil alih oleh Muyun, lebih baik mereka saling bekerja sama saja dalam mengelola bisnis di tempat ini. Master Bao menanyakan apakah keputusan yang akan Muyun ambil karena Muyun seharusnya ingat dengan janji yang sebelumnya ayahnya berikan kepada Muyun. Jadi lebih baik dia itu meyakinkan saja permintaannya itu.
Di saat yang sama juga, Master Bao memberitahu kalau orang-orang Gunung Tianjin sepertinya akan dalam bahaya. Jadi dia mencoba untuk memberikan kode kepada Muyun agar bisa pergi ke dalam kamarnya untuk membicarakan masalah ini. Yang ternyata perilaku dirinya sebelumnya agar mereka tidak dicurigai oleh siapapun di sana. Singkat cerita, Muyun kemudian datang pada kediaman Master Bao. Yang tentu aja kedatangannya ini adalah untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Gunung Tianjin. Tapi seperti biasa, Master Bao terus saja menggoda Muyun yang nampaknya dia memeras Muyun untuk memberikannya harta karun agar mulutnya bisa bicara. Tak ingin berbasa-basi, Muyun pun lantas mengeluarkan beberapa cincin penyimpanannya untuk diberikan pada Master Bao. Seketika aja Master Bao pun menjadi senang dan mulai melaporkan terkait berita yang berkaitan dengan Gunung Tianjin. Di mana Gunung Tianjin ini merupakan tempat yang pernah menolongnya dahulu saat Lord Muyun terluka parah. Segera Master Bao melaporkan situasi yang terjadi dimulai dengan berita perpecahan 7 keluarga besar yang ada di wilayah barat. Yang sebagiannya telah melakukan aliansi seperti keluarga Lin, keluarga Jin hingga keluarga Si yang dikabarkan akan menyerang Gunung Tianjin. Sontak mendengar itu Lord Kita pun menjadi kesal hingga ia pun tak menyangka ketiga keluarga ini masih berani bermain api dengannya setelah sebelumnya sudah diberikan pelajaran. Selain itu, menurut Master Shao yang akan menyerang Gunung Tianjin tidak hanya 3 keluarga itu aja, yang pasti ada kelompok lain yang juga ingin mengambil kesempatannya. Muyun kemudian mencoba menanyakan kelompok manakah itu, tapi Master Bao tidaklah mengatakannya karena dia ingin Lord Muyun memberikan hartanya lagi kepadanya. Segera Lord Muyun pun kembali memberikannya beberapa hartanya pada Master Bao. Di luar dari kamar Master Bao, terlihat Patriark Wu geleng-geleng kepala setelah mendengar perbincangan dari Lord kita. Tapi meski begitu ia tetaplah percaya pada Muyun yang akan membuatkannya pil, jadinya ia pun segera membuat sebuah formasi pertahanannya. Singkat cerita, Muyun pun telah berhasil membuat pilnya dan langsung pamit pada Patriark Wu. Sebelum itu juga, Lord Muyun memutuskan untuk bekerja sama dengan Papiliun Tianbao untuk mengelola bisnis di tempat ini. Mendengar itu, Patriark Wu pun setuju, begitu juga dengan kepergian Lord Muyun yang memang tidak bisa dibendung lagi karena dia tahu Lord Muyun ini bukanlah orang yang suka mendiami suatu tempat. Namun sebelum pergi, Patriark Wu meminta Muyun agar membawa Wuyu menjadi bagian kelompok aliansi darahnya dan meminta Muyun untuk membimbingnya. Alhasil Muyun pun setuju dan di belakang mereka terlihat ada 2 kakak beradik yang merasa tidak puas dengan perlakuan Patriark Wu kepada Wuyu. Di mana mereka mengira jika Patriark Wu ingin Wuyu lah yang menjadi penggantinya. Keduanya jelas tidak setuju dan kini mereka pun mulai merencanakan kejahatannya. Singkat cerita, Muyun beserta Wuyu pun memulai perjalanannya. Keduanya menaiki seekor bangau dan perjalanan ini dibutuhkan waktu 1 bulan lamanya untuk sampai di wilayah barat. Di perjalanan mereka membicarakan tentang sebuah teknik peninggalan leluhur Wuyu yang pernah memiliki teknik ruang dan waktu. Yang katanya teknik tersebut merupakan persepsi esensi langit dan bumi. Di mana jika seseorang praktisi mampu menggabungkannya, maka dia akan menyentuh sebuah saluran yang dimana itu merupakan teknik ruang dan waktu yang mampu menuju ke tempat dimanapun berada dengan super cepat. Mendengar itu Muyun pun mulai mengerti dan mulai memahaminya. Di dalam alam bawah sadarnya ia pun mulai berlatih sampai akhirnya Lord kita pun memahaminya dan mulai mencobanya. Alhasil teknik tersebut pun berhasil dia pahami dan langsunglah Lord kita pun mengeluarkan sebuah esensi berwarna kuning. Yang ternyata itu merupakan sebuah dasar kunci untuk membuka ruang dan waktu. Seketika aja Wuyu pun menjadi kaget bukan kepalang ya, bahkan ia menjadi sangat mengaguminya. Segera Muyun kemudian membuka sebuah portal dan mereka pun memasukinya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.